Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Malam hari ini kita kembali dapat berkumpul di majlis yang mulia ini di Masjid At-Taqwa, dan semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini biidznillah tabaraka wa taala kita akan membahas satu pembahasan yang sepele didengar tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Pelajaran atau kajian kita akan membahas tentang as-safar. Safar itu artinya bepergian. Orang Sunda manon safar. Hah? Kalau orang Sunda mau berangkat ke suatu tempat disebutnya apa? Nyaba. Ya. Nyaba. Ya, jadi adab nyaba. Lamun orang arek nyaba. Nyaba ke mana? Bade ke Jakarta mangga, bade ke Cisaat disebutnya nyaba. Jadi bersafar itu sudah kelaziman, bahkan umat-umat terdahulu biasa melakukan safar. Kalau kita membaca sejarah Nabi Adam alaihi salam yang dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama istrinya Sayyidah atau Siti Hawa, mereka saling mencari satu dengan yang lainnya. Menyambung pembahasan kita pada pekan yang lalu, di antara makna padang Arafah itu ada ulama yang mengatakan bahwa Arafah adalah tempat berjumpanya Nabi Adam dan Hawa karena saling bertemu, ta'aruf. Ada yang mengatakan demikian, maka disebutlah padang Arafah. Safar juga dijelaskan di dalam Al-Quran tentang kebiasaan orang-orang bangsa Arab, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Jadi kalau panas mereka berangkat menuju Syam karena di Syam dingin. Kalau musim dingin mereka berangkat ke Yaman karena di Yamannya panas. Jadi menghindari. Kalau sekarang kan orang Arab musim panas ini ke mana? Ke Bogor, ke Puncak, karena di situ panas, dengan tempat yang dingin. Ya, kalau zaman dulu safarnya tentunya safar tijarah, safar berdagang atau membeli bahan-bahan pokok dari luar Arab, kemudian nanti dijual kembali. Nah, kita semua sering melakukan safar, bahkan ada yang safar antar kota, antar pulau, bahkan mungkin antar negara. Nah, kita harus kembali lagi melihat ternyata ada hal-hal yang perlu kita pelajari secara mendalam dan akan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saat kita safar, di dalam Islam telah mengatur apa saja yang diberikan atau yang harus dilakukan oleh orang yang nyaba atau safar. Yang pertama, qasrus salatir rubaiyah fayusalliha rak'ataini faqat illal maghrib. Orang yang bersafar diperbolehkan mengqasar salat yang jumlahnya 4 menjadi berapa? 2. Jadi qasar salat itu menyingkat salat yang 4 rakaat menjadi 2. Kecuali yang tidak boleh diqasar adalah salat maghrib dan salat subuh. Subuh mah terus 2. Jadi nggak boleh salat maghrib hiji setengah atau enggak subuh jadi sarokat. Jadi yang boleh diqasar adalah salat zuhur, salat asar dan salat isya. Wa yabda'ul qasra min mughadaratihil balad alladhi yaskunuhu ila an ya'uda ilaihi. Kita sudah jelaskan beberapa kali di majelis ini kapan mulai mengqasar.
Jadi iraha orang teh menang mengkosor salat. Maka kalau di dalam kitab Minhajul Muslim ini karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, patokannya saat meninggalkan negeri kita. Misalnya kalau sudah kita rasakan saya tinggal di Parung Kuda, kira-kira saya sudah keluar belum dari tempat tinggal saya. Jadi kalau dulu itu yang disebut balad, satu tempat. Kalau dulu kan tempat itu di sini kampung jauh lagi. Kalau sekarang mah kampung dari Cisaat sampai Parung Kuda nempel kabeh. Betul tidak? Tidak ada yang memisahkan gurun pasir ataupun yang lainnya. Maka para ulama pun berbeda pendapat, di antaranya ada yang mengatakan batasnya harus sampai 70 kilometer. Ya, kalau saya dari Sukabumi kalau ke Bandung jatuhnya sudah safar karena sudah berbeda tempat. Tapi saya lebih memilih kepada mutlaqus safar. Mutlaqus safar itu apa? Tergantung kitanya. Niat kitanya safar apa bukan. Bisa saja saya ke Jakarta saya nganggap itu safar. Da unggal poege saya mah ke Jakarta supir bus. Betul tidak? Tapi kalau saya jarang ke Jakarta pasti ke Jakarta disebutnya apa? Safar. Saya nggak pernah keluar rumah di Parung Kuda. Tiba-tiba ada satu waktu keondangan ke Sukaraja. Jatuhnya safar. Karena saya belum pernah ataupun jarang ke Sukaraja. Jadi tergantung kita melihat safar. Tapi ulah-ulah mah kaci badak disebut safar. Jadi kaci badak dikosor sholat zuhur 2 rakaat. Nah jangan. Terlalu dekat. Walaupun ada para ulama yang mengatakan saking maksudnya banyaknya pendapat kapan memulai qashar karena negeri kita berbeda dengan negeri zaman dahulu, maka kembali kepada niat kita ya, safar atau bukan. Kalau mau lebih lagi pendapat yang aman yaitu jarak antara 70 sampai 80 kilometer. Kemudian apabila kita tinggal di sana kurang dari 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari maka jatuhnya mukim. Bagi mereka yang membatasi orang yang safar itu hanya berapa? 3 hari. Karena orang yang berpergian menginap itu diperbolehkan maksimal berapa? 3 hari. Setelah 3 hari jatuhnya dia tinggal di situ. Ini pun juga menjadi perbedaan ataupun ada pendapat-pendapat yang lainnya. Kembali lagi kepada orang yang safar tersebut. Misalnya saya berangkat untuk umroh. Umrohnya misalnya 40 hari. Saya merasakan itu bukan tempat tinggal saya di sana. Apalagi ada transit dulu, tinggal dulu di Dubai seminggu, luntang lantung, ke Turki luntang lantung, umroh 4 poe, ke Mesir, ke Yordan. Itu saya sudah safar walaupun ya jumlahnya lebih daripada 4 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Pertanyaannya adalah kumaha kalau kita datang orang safar disuruh menjadi imam. Misalnya datang syekh dari Palestina. Dia kan safar. Dia boleh mengqashar salat. Salat tuh di dia kajian maghrib ke isya di Masjid At-Taqwa. Kemudian dia mengimami salat. Dia mau mengqashar salatnya menjadi berapa? 2 rakaat. Tapi dia imam. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi ini sangat membingungkan. Dan ini pernah terjadi. Jadi sholat dia 2 rakaat, kemudian dia tahiyatul awal, kemudian dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atimmus sholatakum fa inni musafir. Silahkan lanjutkan sholat kalian karena saya musafir. Kita yang bingung. Naon tadi? Jadi bingung makmumna. Harusnya biasanya diumumkan dulu. Saya imam musafir akan sholat 2 rakaat. Silahkan nanti ketika saya salam yang lainnya silahkan melanjutkan 2 rakaat. Dan itu pernah ada tamu-tamu dari Kuwait datang ke Indonesia. Wah ini karena imam Kuwait nih. Jarang-jarang bisa jadi imam. Ya, tapi dia imamnya jadi 2 rakaat. Akhirnya nu salamnya beringung. Ngilujeng imam atau tidak. Jadi jangan heran nanti kalau ada yang seperti itu, memang diperbolehkan. Kemudian ikhwas sekalian, yang kedua jawazul mashi alal khuffaini thalathata ayyamin bilayalihinna. Bolehnya mengusap khuf. Nah, saya sudah bawa kaos kaki karena saya pakai sepatu. Bolehnya mengusap khuf. Khuf itu kalau zaman dulu sepatu kulit.
Sepatu yang biasa digunakan orang Arab, orang-orang yang biasa safar. Sepatu bot lah kita mah ya. Boleh mengusap khuf. Kalau sekarang apa yang dikiaskan dengan khuf? Kaos kaki, sepatu, betul tidak? Atau sepatu bot, atau ada yang khuf-khufan. Ayah di Mekah biasa dijual yang ayah seletingan, street gitu ya. Terbuat dari apa itu? Seperti jaket itu ya, kulit palsu, bukan kulit ini, bukan kulit binatang. Nah, khuf, bagaimana caranya? Saya contohkan. Misalnya saya mau berangkat safar, kemananya? Ke Medan. Kemudian saya akan menggunakan sepatu. Syaratnya itu, khufnya itu menutup maudhi'ul fardhi, yaitu apa? Mata kaki, karena ini adalah tempat ataupun batasan mencuci ketika wudhu. Gimana caranya? Saya wudhu dulu. Wudhu seperti biasa, membasuh kaki. Setelah itu baru pakai kaos kaki. Posisinya ini sudah berwudhu. Nah, pakailah kaos kaki. Tapi kaos kakinya seperti apa? Ini kaos kakinya pendek. Harus menutupi mata kaki. Yang kedua, tidak boleh pipis. Anu 10.005 nih kan. Pakai itu sebagai stocking. Ya enggak boleh. Laisa fi kharq. Kharqun itu bolong. Jangan apa? Ada bolong. Ya, jadi dipakailah set. Ya, harus menutup karena ini pendek. Anggaplah ini panjang segini. Ya, panjang. Harus mulai dari kanan ya. Apa? Contoh. Nah, ini saya sudah pakai kaos kaki yang tadinya kakinya sudah di apa? Basuh. Ini penting, terutama para penambang-penambang yang suka nyari pemburu-pemburu ke hutan, yang pakai sepatu-sepatu boot ya, yang susah untuk dibuka. Bagaimana ketika saya wudhu? Nah, ini saya sudah pakai berangkat Siti Sukabumi bersih. Der lohor di mana? Di Depok atau di bandara lah, sampai bandara zuhur. Saya mau sholat, maka saya boleh untuk membasuh ketika wudhu. Gak usah dibuka lagi kaos kakinya, cukup apa? Diusap kaos kakinya. Paham? Nah, ini orang yang safar diperbolehkan. Usap sud. Boleh sholat menggunakan kaos kaki itu. Kapan batalnya? Kan usah tadi pas ke kamar mandi saya kencing. Tidak batal. Kencing nih pakai kaos kaki ini tidak batal. Asalkan jangan kena apa? Air kencing. Buang air besar pakai kaos kaki ini. Batal nggak? Nggak batal kaos kakinya. Kalau saya junub barulah dia harus dibuka. Ini orang yang safar diberikan keronggaran untuk tidak membuka sepatu. Saya sholat zuhur, saya pakai lagi sepatu saya, naik ke pesawat. Saya wudhu tadi kapan? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Sholat jam 6 maghrib masih boleh mengusap khuf. Besok pagi jam 6 harus dibuka lagi. Diganti apanya? Wudhunya. Saya wudhu lagi. Karena pakai deh. Nah biasanya iya guys, guys bau. Karena udah berapa kali disiram air. Jangan salah, ada orang boleh mengusap khufnya di cairan. Atuh basah. Bukan gitu, boleh di sini. Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan begini. Tentang bahwa agama itu bukan dari apa? Dari akal. Jadi, "Lau kana dinun bi ra'yi lakana asfalul khaufi aula bil masih." Kalau agama itu pakai akal, ketika tadi mengusap ini khuf, yang diusap yang mananya? Harusnya mah bawahnya, betul tidak? Tapi ternyata yang diusap apanya? Atas. Mau ke sepatu bot, tengah hutan ada wudu. Udah berwudu, udah weh sepatu bot luhur nah hungkul. Bukan digosok, bukan ini. Yang penting mah sudah apa? Dioles pakai air. Itulah syariat Islam sangat memudahkan. Ustaz saya mah asa haresen gitu teh. Ek dibuka we sok mangga. Da sepatu enak mah aya sepatu nu langsung pakai. Tapi kamu sepatuna dicangleut ka dia. Bukaan heula kan. Susah. Kalau zaman dulu iya sepatu tuh begitu. Diikat.
dan mungkin jarang dibuka, maka syariat Islam membolehkan ya untuk mengusap khuf. Itu bagi orang yang mukim, afwan tadi. Sehari semalam itu bagi yang mukim. Adapun bagi yang safar 3 hari 3 malam. Jadi yang mau bepergian itu 3 hari 3 malam. Kalau sekarang saya nih lagi mukim, asa tiris ya di saat mah maghrib teh terus makan ukir. Maka dibukanya kapan? Besok maghrib lagi. Orang yang mukim. Tapi kalau yang safar bepergian, misalnya ada tugas dinas ke Amerika, berapa jam tuh? Saya sampai 32 kalau sama transit. Maka sepatu itu tidak usah dibuka, berwudu cukup mengoleskan di atas kaos kaki ataupun sepatunya. Kemudian yang ketiga, ibahatut tayammum. Diperbolehkan orang yang bersafar untuk bertayamum. Ini biasanya di dalam pesawat. Bagaimana cara tayamum? Ya, bagaimana caranya? Mana yang duluan? Muka atau tangan? Muka dulu. Fadribu wujuhakum wa aydiyakum. Jangan begini. Nah, jadi muka, kemudian tangan. Ya, apa nih? Tangan dulu, muka dulu. Mana ayatnya? Mana lu hafal Quran? Ustaz Faiz Baitul Quran dulu. Jadi apa? Ketika tayamum itu, lihat, ketika tayamum itu yang perlu diperhatikan di sini. Kapan bolehnya tayamum? Kalau saya ada air di pesawat. Kalau sekarang mah namun umroh teh suka ada itu apa tuh? Spray. Ya, spray itu boleh wudu pakai spray, ya. Wudu pakai spray. Ya, jadi pakai tapi tidak asa kumaha gitu ya, karena sedikit, tapi sah-sah saja sebenarnya. Nah, ini yang tayamum diperbolehkan yang pertama idza faqadal ma, kalau tidak ada air. Au syaqqa alaihi, atau susah nyarinya, ada sebotol tapi buat minum, maka boleh bertayamum. Au ghalla alaihi thamanu, atau harganya mahal, karena zaman dulu airnya harus apa? Harus dibeli, maka boleh tayamum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Wajah kemudian tangan. Akan tetapi ada khilaf mana yang harus dibasuh atau diusap. Mazhab Syafi'i harus sampai kemana? Siku. Jadi ke sini. Mazhab yang lainnya cukup apa? Pergelangan telapak tangannya saja. Dua-duanya sama-sama sah. Ya. Dan ketika bertayamum itu lain orang ngebedakan pakai pasir. Bahkan walaupun meja ini gak kelihatan debunya, ini bisa digunakan untuk bertayamum. Yang penting wajhul ard, yang penting landasan atau tanah. Bisa bantal, kalau di pesawat bisa ya ini baju bantal, ada bantal atau apa boleh, atau dinding pesawat apa saja boleh, karena ini semuanya insya Allah mengandung debu. Lain kieu debu teh ser gitu ya, bisa salah paham. Tayamum teh neangan saemer ser. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz boleh enggak mandi junub diganti tayamum? Lagi kemana itu saya? Boleh. Dalilnya adalah ada seorang sahabat yang terkena sabetan perang. Ketika perang sabet ini tersabet nih, apanya? Kepalanya bocor, kemudian diperban. Kemudian dia malamnya junub. Bertanyalah kepada teman-temannya, bolehkah saya, apa yang harus saya lakukan? Kata temannya, mandi pakai air. Mandi dan meninggal. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, kata Nabi, sungguh kalian telah membunuhnya. Inna syifa'al ayyi as-su'al. Kalau nggak tahu nanya. Sungguh dia boleh melakukan tayamum. Karena dia nggak bisa mandi wajib, maka boleh menggunakan tayamum. Tapi tayamum ini ada masa expirednya. Kapan expirednya? Kalau saya tadi tayamum maghrib, nggak ada air, sanagrak ucai tayamum.
Pas rakaat katilu tiba-tiba hujan. Maka saya harus memperbaharui wudhu saya untuk sholat isya menggunakan wudhu bukan lagi tayamum. Beda dengan wudhu, saya belum batal, boleh digunakan untuk isya. Kalau tayamum tidak. Ketika ada air maka selesai. Nah, kemudian yang keempat, rukhsatul fitri fi shaum. Ini sudah dibahas Ramadannya. Bolehnya membatalkan puasa saat berjalan atau dalam perjalanan safar. Kemudian yang kelima, jawazus sholatin nafilah ala dabbah. Boleh sholat sunat di atas kendaraan. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, dia sejatinya harus menghadap dulu ke kiblat. Kecuali dalam kondisi yang tidak mungkin. Misalnya naik kereta. Kereta itu jadi gula. Kebelah itu, bisa. Kalau di situ posisinya sudah apa? Sudah tidak bisa menghadap. Jadi sholatlah seperti itu. Kalau dulu kan naik kuda kalau mau sholat dihadapkan dulu ke kiblat, kemudian baru itu dia berjalan sebagaimana jalannya kuda tersebut. Tapi kalau sholat sunnah diperbolehkan, ya dia sholat di atasnya haitsu matajahat, kemana saja dia menghadap. Kemudian yang keenam, jawazul jam'i baina dhuhraini aul isya'in. Nah ini sering salah nih. Orang kita sering ngomong gini, di jamak qashar. Padahal mah jamak qashar itu salah. Jamak mah jamak, qashar mah qashar. Jamak mah menjamak, qashar mah dipotong. Kalau qashar ya qashar, kalau jamak mah aya deui. Kalau digabung jadi jamak jeung qashar sebenarnya gitu. Karena jamak itu menggabungkan sholat yang di depan jadi didahulukan. Misalnya asar saya sholatnya di waktu zuhur karena menjamak sholat. Kapan menjamak sholat boleh? Seperti hujan gede yuk, maghrib berhujan. Boleh kita sholat di jamak karena hujan gede bisa balik deui ka masjid. Menjamak sholat isanya dimajukan jadi di sholat maghrib. Berapa jumlahnya? 4 ulah 2. Berarti lamun 2 tengah arti fikih. Karena 2 qashar itu hanya dilakukan dalam keadaan safar. Karena sholat di jamak maghrib jeung isya. Sholat qashar kapan? Sholat qashar adalah sholat yang dilakukan ketika safar. Yang 4 menjadi 2. Maghrib 3. Isyana baraha 2. Eta ngaranna naon? Qashar. Jadi istilah jamak sebenarnya kalau di jamak mah. Tapi Ustaz saya mah mau jamak qashar alias maghrib jeung isya dijamakkan tapi isyana qashar tapi pas waktu safar ya tidak masalah. Tapi sebenarnya kalau dikatakan qashar itulah sholat yang disebut apa? Dalam keadaan safar. Adapun jamak identik dengan menggabungkan sholat yang ada di depan ke belakang untuk lebih mudah. Ataupun juga jamak itu sholat yang di depan, yang di belakang dikedepankan atau depan ke belakang. Misalnya gini, saya masuk ke Cigombong, udah masuk maghrib, kewelah isya sekalian di Nagrak. Paham tidak? Karena nanggung kalau mau turun, itu juga disebutnya jamaah. Tapi apakah kalau sudah sampai Nagrak karena udah nyampe ke rumah boleh 2 atau kudu 4? Nah kan, maka kalau kembali ke hukum mukim sejatinya kita sudah balik ke imah, berarti jadi baraha rugi sholat Cigombong menang 2 karena apa? Kosong. Nah itu cuman kalau setan itu sukanya engke geus teu ka imah sare ya kan. Cigombong kalah maghrib tadi geus ka Nagrak macet di bal Cibadak geus isya geus jam 10 ka imah kana sakiring lah udah subuh ya kan. Itu setan, taswib. Kalau bisa turun di jalan, mumpung masih ada kesempatan untuk kosong ya. Dan hukum fikih ini ikhwas sekalian sungguh sangat bercabang. Jadi memang banyak pendapat-pendapat ya di antara para ulama. Adab dalam safar. An yaruddal madhalim wal wada'i ila ashabiha. Sebelum berangkat safar, tolong kembalikan barang-barang yang bukan milik kita atau dititipkeun naon. Waduh, buru kembalikan lagi ke orangnya. Kenapa? Bilih ieu mah teu balik deh. Anu nitip uang misalnya 100 juta karena rekening. Sebelum kita berangkat safar yang kira-kiranya mungkin akan lama, tuliskan wasiat. Ya.
tapi jangan dikasih tahu kecuali kalau meninggal. Ini kadang wasiatnya. Ada orang mau berangkat, dia nulis wasiat, segala ditulis. Duitnya di mana, paspornya kabeh, password kabeh ditulis ke. Kapangi isi cokot ku batur. Dia balik lagi. Jadi wasiat itu sebisa mungkin harus dalam keadaan apa? Tersembunyi. Misalnya, mah, belum akan dibuka tapi mahnya, ya. Cuma mah teh mumpung ya dibuka. Ternyata boga istri dua aja. Saya sudah nikah lagi sebenarnya. Kanyahoan akhirnya pas balik dari perang, kan? Karena iya harus ditulis tuh semua hutang-hutang apa. Saya kan pernah cerita juga di tempat ini. Ada di Parung Kuda suami istri punya anak satu, tinggal di kampung. Bertahun-tahun tidak ada yang pernah tahu kecuali anaknya satu. Ketika dia meninggal, datang wanita membawa anak 3. Ternyata siapa? Istrinya yang kedua, dan selama seumur hidup istri yang pertama tidak pernah tahu bahwa suaminya punya istri 2. Setelah meninggal datang meminta warisan. Nah, kasihan kan? Karena istri kedua dan anak-anaknya juga memiliki hak apa? Waris. Maka orang yang safar harus menulis wasiat, mengembalikan titipan dan mengembalikan barang-barang yang apa? Yang bukan haknya. An ya'udda zadahu minal halal. Berbekal dengan bekal yang halal. Nah, ini nggak boleh kita berangkat safar, bekal kita bekal hasil nyuri ataupun nipu orang. Karena apa? As-safaru madhannatun al-halal. Safar itu tempatnya cobaan dan kesulitan, iya enggak? Kita pernah lihat orang safar kehilangan dompet, pernah enggak? Pernah. Kita pernah lihat safar orang bannya meletus di tengah-tengah jalan tol, sering. Pernah kita lihat orang ngedorong motor dari Sukabumi ke Cisaat, KB pom bensin tutup. Dorong we hayo. Ban bocor, hal yang sepele, diharap tambal ban, dikadinya tambal ban tutup. Dorong deui. Kadinya tambal banget tutup dulu terus itu termasuk di antara cobaan karena Rasulullah mengatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu bagian dari azab. Maka hati-hati sebelum safar jangan melakukan kemaksiatan. An yuwaddi'a ahlahu wa ikhwanahu wa asdiqahu. Berpamitan kepada keluarga, kepada saudara dan teman-temannya dan meminta doa kepada mereka. Doa yang diajarkan Astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Saya titipkan kalian kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Saya titipkan semuanya. Ya, agama kalian, jiwa kalian, amanat kalian kepada Allah. Ini biasakan kalau mau berangkat itu apa? Meminta berpamitan kepada orang-orang terdekat kita. An yakhruja ila safarihi fi ribqati thalatha aw arba'ah. Kalau safar usahakan jangan sendirian. Kalau bisa 3 sampai 4 orang. Rasulullah pernah mengatakan ar-raqibu syaitan. Orang yang berangkat sendiri itu setan. Wa raqibani syaitanani. Kalau 2 orang 2 setan. Wa salasatu rukab. Kalau 3 baru disebut dengan orang yang safar. Kemudian Rasulullah mengatakan lau ya'lamun nas ma fil wihdah ma a'lamu ma sara raqibun bil laili wahda. Kalau seandainya kalian tahu kalau kalian safar sendiri, saya menjamin tidak ada satu orang pun yang berani berjalan sendirian di tengah malam. Maksudnya apa? Kebetulan juri. Bila mau ini tante, ya tiluan lah, standar lah. Ya, karena apa? Karena takutnya kayak di tukang aya naon, aya nu buntutan. Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamun nas", seandainya manusia tahu kalau dia berjalan sendiri itu tengah malam bisa membahayakan dirinya. Makanya kalau lagi jalan tengah malam itu perlu beristighfar ya, banyak berdoa karena biasanya mungkin ada yang nyangkut ya, makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kelima, kalau dia berjalan 3 orang maka pilih salah satunya menjadi apa? Amirus safar, pemimpin safar ya. Berat nama yang menjadi penanggung jawab. Kalau mau kita naik angkot tiluan iuran turun ke mana? Ya kan daripada harus bayar sendiri-sendiri, betul nggak? Nah, tapi kadang udah horor gini, pakai uang antum aja dulu. Gitu. Kalau makan lagi di rumah makan, anak nggak ada receh, uang antum aja dulu. Nah itu tuh horor.
Biasanya mau mayar gitu teh. Ya mendahar 5 orang 10-an. Saya mayar aku duit antum heula lah. Maneh heula we duitna. Eta teh tara dibayar biasanya mah. Gila-gila mah. Komo lamun bayaranna 10.000, anu dahar 7-an. Kumaha ngabagina? Kita sok aya we 2.000 nu duana bebas. Iya kan? Nah, itulah. Makanya harus ada amirus safar. Yang lebih enak kalau kita safar itu begini, kalau turun di rest area silakan makan pakai duit masing-masing. Nah, itu enak tuh. Daripada antum menggerutu, lagi makan, geus makan, saya mah ya, antum pulang. Wah aja. Geus dahar teh. Curiga mah dibayar. Mending ini. Mau makan apa? Silakan mau makan apa aja bayar sendiri ya. Saya mau makan ini. Mau makan apa ini? Kita sok aya we nu ngedahar teh kopi we unggul. Ngirit. Nah, nu kieu tah kade. Horor kalau makan bersama biasanya pakai uang antum. Nah, ya. Harus ada amirus safar yang menentukan mau pulang kapan. Kalau kita touring itu harus ada amirus safar. Kalau satu ke pom bensin, yang lainnya menunggu. Itu di zaman Nabi SAW sudah dilakukan dan itu sunnah memilih pemimpin. An yusolli qabla safari istikharah. Kalau bisa mau berangkat itu sholat dulu istikharah, ya. Baik atau tidak safar ini. Ini juga sudah jarang dilakukan. Kemudian ketika keluar rumah membaca apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Keluar dari rumah bertawakal kepada Allah. An yakhruja yaumal khamis awalan nahar. Sunnah Nabi kalau mau safar itu poe Kemis. Hari Kemis awalan nahar, ya jangan jam 9, jam 10 atau pagi. Jadi hari apa? Hari Kamis. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan dianjurkan pada pagi hari. Nabi mengatakan Allahumma barik li ummati, semoga Allah memberkahi umatku pada pagi hari. Jadi kalau mau safar pagi-pagi. Hari apa? Hari Kamis. An yukabbira ala kulli syarafin makanin alin. Kalau nanjak membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turun membaca tasbih subhanallah, subhanallah. Ternyata kalau di jalan, contoh misalnya naik mobil setan dah. Tahu mobil setan enggak? Pol mini. Mobil setan disebutnya teh julukan anak. Eta mah macet oge, hantem we terus kan. Pandang tidak takut. Di dalamnya itu kursi yang tadinya 3 itu 5, ya kan? Desek-desek gitu tah. Komo nu dihareup pas banget mesin nah. Panas bujur ya kan. Paksakeun we encan pinuh mah aya sakieu we tah. Kudu we tika kumaha ge kudu asup hiji jelema. Pantol geus kieu ge gajeleg kieu we. Antum masuk takut. Pas lihat ke samping nanti kieu. Masuk kieu teh, dompet ya kan. Sieun leungit, HP diturun di dieu. Arek sare teh mau tidur. Sieun di leungit ya kan. Pasti tak. Semua safar menakutkan. Hatta di pesawat sorangan di sampingna we ogog kieu nya. Sieun. Kamu zaman enak mah nauzubillah min dari kejahatan itu macam-macam, betul tidak? Dimulai gendam apa namanya? Hipnotis, ya segala macam. Maka ada doa Nabi SAW, apabila kamu takut terhadap manusia, maka berdoalah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, aku jadikan engkau sebagai tempat aku bernaung dan jadikanlah engkau di atas leher-leher mereka. Maksudnya lamun macam-macam sabat we leher. Nah, gitu kan? Wa na'udzubika min syururihim, ya Allah aku berlindung dari kejelekan mereka. Kalau ternyata mereka mau nyopet, ya Allah aku berlindung kepada menjadi pencopet. Anyadu Allah Ta'ala fi safarihi. Selama perjalanan jangan lupa berdoa, karena itu apa? Mustajab. Kita mah kadang lupa ya. Kalau udah safar masuk ke pesawat, tahu-tahu bangun sudah landing ya. Jadi padahal waktu-waktu itu sangatlah mustajab. Kalau ada orang yang mau berangkat pergi nyaba gitunya initan, nitip doanya kayak di jalan. Itu doa-doa ketika perjalanan itu apa? Mustajab. Idza nazala manzilan. Ini untuk pendaki gunung. Pendaki gunung biasanya kalau naik gunung itu singgah dulu di pos, betul tidak? Ada rumah-rumah tua kadang ya. Nah ini hati-hati. Hatta walaupun bukan naik gunung, misalnya mau pergi ke Jampang. Saya pernah sekali nanti ke Jampang.
pantai apa gitu ya, penangkaran apa itu, ikan penyu itu ya, ujung genteng gitu ya. Karena berangkatnya ba'da zuhur, kemudian sampai entah di mana itu ya, saya nggak tahu tempatnya. Maghrib, seram, kolos, kiri kanan apa tuh? Pepohonan begitu kan. Nah, biasanya kita mencari tempat untuk berteduh, misalnya mau ngambil dulu sarung tangan atau mau pakai jaket dulu. Nah, kita harus berlindung kepada Allah dari tempat-tempat mungkin dihuni oleh jin. Nah, ini seperti jalan ke mana tuh ya? Aroyah ke sana ya, Pelabuhan Ratu itu ya. Kan banyak pepohonan-pepohonan tuh ya. Mungkin ada pos ronda gitu ya. Kita diam dulu di situ, mungkin mau mengeluarkan apa, mau minum, ngambil botol atau apa, maka hati-hati. Hati-hatinya apa? Jangan begini, Parunten. Mangga, aku masa aku nggak jawab. Ya, Parunten, padagna lembutna, ya kan? Mungkin bisa gitu. Kalau mau kencing jalanin gitu ya. Nggak boleh. Harus hati-hati. Jangan asal apa? Jangan asal berteduh, jangan asal melipir ke tempat-tempat yang nauzubillah di situ ada makhluk selain manusia ya. Kalau saya pernah jalan itu dari Muara Teweh, ya, dari Kahukup Kalimantan itu sampai ke Palangkaraya 480 kilo di hutan. Itu pasti tengah jalan kita pengen kencing gitu kan. Nah, turunnya di tengah hutan, jadi cari semak-semak belukar gitu. Airnya tuh air yang merah itu ya, air hutan itu. Nah, itu wajib kita kalau turun di tempat-tempat begitu, mau buang air atau apa, mau berteduh, harus membaca doa. Doanya mudah, yang sering kita baca pagi petang. A'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doa lebih ampuh dibanding pakai jimat anu syirik. Orang kan mau mangkat-mangkat, mau ke jimat segala, itu syirik kepada Allah. Sebenarnya doa ini pamungkas. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mangkat sok asup ke hutan, keluar dari moal aya nu bisa memudaratkan kita insya Allah. Percaya. Mau masuk ke dalam ini nih, misalnya mati lampu kan suka aya nu sing teh sieun gitu ya. Atau enggak mau ngeronda, ada ronda di sini. Semakin malam kan semakin mengeningkan ya. Sieun. Masa. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu Akbar ya. Jadi harus berani, jangan takut. Oh, bang mengrong di dapur. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri. Iya, jangan takut. Ternyata berit misalnya. Atau walaupun ada bangsat, ada maling. Nah, sudah A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah takut. Ya, itu doa yang sangat mustajab, yang sangat kuat dibaca bagi orang yang takut. Jangan pada lembutnya para buntel, karuhun. Jadi ngikut ke rumah gimana? Ya, jadi jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan. Idza khafa wakhsha. Kalau takut ya, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati war Ruh, itu juga di antara doa ketika kita takut di dalam safar. Idza nama awalal lail. Ini faidah yang saya baru temukan di buku ini nih, Masya Allah. Kalau kita safar, arek touring, arek kemana, mogok mobil, idza nama awalal lail, misalnya udah isya nih. Duh, ini biasa terjadi kalau macet Pelabuhan Ratu kayak lebaran. Mogok kan di jalan teh. Kalau dia tidur di awal lail, di awal malam, misalnya tidurnya jam 8, jam 9. Apa yang dilakukan? Gimana cara tidurnya? Maka tidurlah iftarasha dira'ahu. Jadi tidurnya begini. Namun tidurnya apa? Antara maghrib isya kabelah itu. Jadi tidurnya begini. Tapi kalau dia sudah tidurnya jam 3 malam atau jam 4 malam, mau tidur nih, melanjutkan safar karena udah capek di jalan, udah jam 3. Wah, ini mau nggak kuat nih. Harus tidur dulu di jalan. Maka cara tidurnya adalah nasaba dira'ahu wa ja'ala ra'sahu ala kaffihi. Jadi tidurnya gini. Jadi gini tidurnya. Apa manfaatnya? Jadi kalau tidurnya ini mau berangkat besok, udah sampai isya, udah capek di jalan. Matiin mobil, tidurnya begini. Karena ini nyenyak, betul tidak? Karena tidur di awal waktu. Insya Allah tidak akan terlambat, enak tidurnya. Tapi kalau sudah mau berangkatnya subuh, kita jam 3 baru off mobil, truk, maka tidurnya jangan begini. Bisa apa?
15. Maka tidurnya begini. Nah gitu kan. Bisi ayana naon teh urang langsung hudang. Masya Allah ya tak. Kalau kita kan gitu, udah jam 3 sore gitu kan. Atuh tiba-tiba udah ada di jalan. Ingat, tidur jam 2 ke bawah itu sangatlah nyenyak. Makanya kalau ada orang tidur jam 9 tidur, bangun jam 1 buang air kecil. Lain sholat tahajud dia buang air. Dia tidur lagi itu sama seperti mengulang tidur dari awal. Makanya lamun udah tidur terbangun tengah malam, itu besoknya langsung apa? Ngantuk karena terputus. Pusing ya, apalagi kalau terbangunnya kaget, betul tidak? Maka dalam safar kalau kita tidur jam segini nih, tidurnya boleh begini. Nyenyak. Tapi kalau sudah mau masuk waktu jam 2 jam 3, tidurnya harus tidur jaga-jaga. Apa? Begini. Jadi si tangannya diletakkan di pipi kemudian ditegakkan. Bisi-bisi aya nana. Karena kalau jam 2 baru tidur, udang-udang teh. Di kebun jauh, mobil geus leungit apa. Karena apa? Lelap. Jadi berhati-hati dalam tidur lelap di malam yang terlalu larut dalam perjalanan safar. Kemudian idza asyrafa 'alal Madinah, kalau sudah masuk sebuah kota atau tempat, maka berdoa, Allahumma ja'al lana biha qarara warzuqna fiha rizqan halala. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhil Madinah wa khaira ma fiha. Ini doa masuk ke kota agar apa? Saya diundang misalnya ke suatu tempat yang belum saya datangi. Bisi we nipu, ya enggak? Bisi di sana tuh banyak begalnya, bisi di sana tuh ada yang mau meniatkan keburukan. Maka ya Allah, berikanlah saya kemudahan, ya Allah berkahi kota ini dan berikan saya rezeki yang halal, apalagi yang mau berdagang ya ke kota-kota sebelah gitu ya. Itu berdoa karena kita tidak tahu keburukan apa yang akan terjadi di kota tersebut. An yu'ajjala al-aubatu warruju. Kalau sudah beres urusan segera pulang. Jadi jangan nanti-nanti. Kalau udah beres segeralah pulang. Kenapa? Nabi SAW bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Nyaba atau safar itu potongan bagian dari azab. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Karena apa? Kalian selama safar dahar teungeunah, nginum teungeunah, sarege teungeun, nah alias terganggu. Ya enggak? Enggak ada orang yang tidur pulas selama perjalanan kecuali ada pegel-pegelnya. Perjalanan Jawa Sumatera naik bus 3 hari. Itu cara rangkeul. Betul enggak? Komo bus nanti bus ASEAN, digelebug dengan suku bisa nangunyar, barang-barang mungkul. Ini teh suku luar biasa tuur cangkel, betul tidak? Hareup mabok, tukang hayam, budak ceurik, juat ya. Kamu kalau udah safar jauh itu awak rasa ring, ya kan? Maka segera pulang. Wa idza qada ahadukum nahmatahu aw hajatahu min safari falyu'ajjil ila ahli. Kalau beres perkara, beres urusan, buru-buru pulang. Kemudian yang berikutnya, Allah yatruqu ahlahu lailan. Jangan pulang malam-malam. Nah, jadi sunnahnya hari baliknya bate ulah tengah penting. Jadi jangan malam-malam kalau pulang. Ada video orang pulang tengah malam di siangnya bangsat, ya kan? Ketok-ketok tuh di dalam rumah udah pakai golok semua karena takut. Karena apa? Karena waktu malam itu kalau ada orang ngetok pintu itu rasanya kurang sopan. Maka kata Nabi SAW, ya, maka disunahkan bagi mereka yang pulang jangan mengetuk pintu waktu malam. Kalaupun Ustadz kan saya di bandara jam 4 sore, naik Damri lila macet deh, sampai sini kira-kira jam 2 malam, maka harus mengabarkan kepada keluarga. Dari sini kita tahu tidak ada yang namanya surprise. Nggak ada surprise tuh. Lobana kan surprise-nya ada video dengannya tidak pulang 8 tahun ya gitunya. Tidak pulang 8 tahun, dia pulang tengah malam. Dikebugan keluarga. Disangkanya bangsa. 8 tahun geus wow, batur oge. Buuk sakieu, datang tengah malam nu ngabarkeun. Yang surprise ketokna di janela tukang gitu. Trokot. Atuh dikebugan keluarga.
Jangan. Kalaupun mau pulang malam, maka kabarkan kepada orang rumah, saya mungkin pulangnya tengah malam. Sama dengan bertamu. Namun bertamu juga sama, jangan dadakan tengah malam ketok ke imam tur. Kecuali sudah apa? Sudah kabar. Kalau sekarang, kalau zaman dulu, di sini dikatakan mengutus satu orang untuk mengabarkan. Kalau sekarang mah sudah ada apa? Handphone, udah ada ini WhatsApp, udah ada telepon. Mah, kayaknya macet, pulang mungkin jam 3, buka ya gerbang. Misalkan, boleh nggak apa-apa. Jadi mamahnya standby gitu kan. Ya, jadi nggak boleh mengetuk pintu tengah malam, apalagi yang pulang safar. Maka untuk menghindari itu, usahakan berangkatnya pagi-pagi, ya enggak? Jangan mepet-mepet maghrib. Kemudian yang berikutnya, alla tusafilul mar'ah safara yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Ini hubungan dengan haji dan umrah kemarin. Tidak boleh wanita bepergian sehari satu malam kecuali bersama siapa? Mahram. Ustaz Abdi bari mesel cengek kadinya ke warung BRT kudu mahram teu kudu sorangan we. Tadi dinya kadinya ieu balik deui ka imah. Ini yang safarnya jauh sehari semalam. Sini ke Jakarta jangan sendirian, betul tidak? Harus dengan mahram. Saya single parent, Ustaz, gak punya anak, gak punya apa sendirian. Memang susah ya. Ada orang mau umroh, tapi dia itu sebatang kara sendirian. Gimana caranya? Jangan mahram, kawin dulu. Udah gak bisa, dia sendiri. Maka wallahu a'lam dia ikut jama'atun nisa, dia ikut dengan wanita-wanita yang lainnya. Jadi ngilu jeung ibu-ibu nusanes. Jadi jangan sampai sendirian. Dan bahaya jamaah sekalian, kalau bepergian sendiri itu, subhanallah. Pengalaman saya sekolah di Jogja 4 tahun setengah, karena 5 tahun. Macam-macam pengalaman saya naik bus di Sukabumi ke Jogja. Pernah saya naik bus samping orang Papua ya, pakai celana kolor gitu ya, sakeluarga saderet Papua kabeh. Nggak tahu dia bawa apa gitu ya, asa bau naon, ting tarasi, ting naon gitu ya. Apa gimana? Itu mah dari Sukabumi sampai Jogja. Nggak kuat saya baunya apa gitu. Mungkin dia bawa makanan, mungkin ya, atau bawa ikan asin atau apa. Udahlah. Kita juga nggak enak. Bu, ibu bawa apa kan nggak enak ya. Bu-ibu sekeluarga. Saya pernah juga kena tipu. Di tiketnya, karena mungkin masih kecil ya, SMA. Ditulis tiket bodong. Sampai bis saya nggak dapet tempat duduk. Saya dikasih kursi citos. Citos semparanti kendaraan gitu ta. Bayangin naik bus, kursi citos anu kotak teh begini. Pegangan saya gitu. Sudah nggak ada kursi, saya ditaruh di depan. Di apa? Di tangga yang kursinya segede gini. Bujur guru kena, kaki begini. Pernah saya naik bus bocor. AC-na, aduh penting-penting dibasuh gitu. Pernah. Dan yang paling mungkin berhubungan dengan bab ini, saya sering nyasar. Kan sampai Sukabumi berangkat jam berapa? Jam 3, jam 4. Betul nggak? Nyampe Jogja itu jam 4 subuh, kadang-kadang jam 3. Betul tidak? Ada jam 3 teh genah-genah nasare, budak-budak teh di Solo. Kuduna turun di Jogja, nyampe Solo. Dihudangkan ke supir. Sudah sampai Solo, Mas? Solo. Akhirnya saya turun, yang saya bawa hanyalah yang saya pegang. Sagala nu di luhur poho, nu di handap poho. Turun ke handap teh. Tadi baju mananya? Udah berangkat. Apanya? Bisnya. Kenapa? Karena sendiri sabarnya. Coba kalau berdua ada yang ngingetin kan, udah belum diambil belum nih tas saya. Itu tas segala yang ada di bagasi atas itu lupa. Pernah juga ya, ketika safar sendirian dan nyampainya jam 3. Hudang turun, dan belum ada kendaraan. Akhirnya saya pernah nginep di pasar apa ya, nama itu, dari jam 3 pagi saya nginep sampai jam 7 nungguan mobil. Sendirian di pasar, goler we tawakaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Sering begitu. Jadi Masya Allah safar itu penuh dengan kenangan. Pernah juga safar sendirian, semuanya tidur, saya nggak bisa tidur. Lihat mobil begini, istighfar, astagfirullahaladzim. Gak usah takut, biasa aja, gitu tuh. Kan kalau mobil tengah malam tuh nggak karuan apanya, jalannya. Nah,
Kalau safar sendiri, qadarullah rahimahullah misalnya, tabrakan wa yadzubillahi min dzalik, kalau sendirian, maka itu juga sangat membahayakan, apalagi perempuan, apalagi anak-anak, maka harusnya safar itu harus ada yang menemani. Maka tidak boleh wanita safar sendirian karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bisa bawa saudara-saudaranya yang mahram. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yaumin wa laila illa ma'di mahram 'alaiha. Tidak halal wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia safar dengan jarak 1 hari 1 malam kecuali bersama mahramnya, dan hindari safar sendirian karena bisa jadi itu menyebabkan ada hal-hal gangguan di jalan. Dan yang terakhir adalah, ini mungkin tidak disebutkan dalam kitab, bawa identitas yang lengkap saat kita mau berangkat karena itu sebagai identitas kita. Wallahu alam dan wa yadzubillahi min dzalik, misalnya kita terjadi sesuatu, mudah untuk kita kembali walaupun dalam keadaan sudah rahimahullah. Semoga Allah menjaga kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk safar ke tanah suci, dan Allah mempermudah kita semuanya, menyelamatkan kita kemanapun kita berangkat. Yang berjualan semoga jualnya laris, berkah, dan orang-orang yang mau berangkat nyaba silaturahim semoga Allah mudahkan. Yang mau mudik juga demikian, Allah mudahkan segala-galanya. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.